jujur, nggak boleh curang, nggak boleh asal-asalan. Nggak boleh gegabah, apalagi ngadepin pelanggan begitu banyak. Harus lebih sabar lagi, lebih sopan, lebih ramah. Sebelum buka usaha bakmi, ya kegiatannya sekolah aja. Baru sekolah, baru habis lulus sekolah, baru ketemu sama masnya, kenalan. Lah itu baru merintis usaha bareng gitu lah. Tapi itu belum nikah, masih pacaran. Terus habis itu nikah, terus buka usaha bareng ini. Kursus dulu sama Juragan Bakmi Surabaya juga. Terus ya belajar dari situ, dari mulai meracik, memasak, terus melayani pelanggan. Lama-kelamaan lebih kok cenderungnya enak usaha sendiri. Jadi ya mendingan buka sendiri aja. Sebelum mangkal itu keliling dulu Pak. Kelilingnya tuh di perumahan Jatisari, baru pertama buka, baru berapa rumah itu, lokasinya masih jauh-jauh. Itu keliling, terus keliling kampung. Dulu kan ngontraknya masih di Jatisari. Itu di Jatisari itu keliling dulu sampai sini lah. Itu awal kenalnya itu. Keliling dulu sebelum mangkal, itu turut kampung Pak. Turut kampung itu ya. Kalau rame itu pas musim orang bongkar batu bata itu di daerah Jatisari Tempel itu lumayan hasilnya. Tapi kalau pas ndak nganu ya biasa hasilnya pas lah. Nah itu pokoknya keliling terus area Nolopo sini ndak sampai ke Mijen. Lah kalau pas musim hujan itu yang paling ketar-ketir kalau orang jualan keliling pasti minyak banyak yang nggak laku karena orang-orang kan ya males. Mau ngentiin juga males keluar, padahal udah sampai depan rumah, udah sampai tiap dimasake, tahu-tahu mati lampu atau gimana orang ndak jadi beli juga pernah, udah manggil udah belok tapi ndak jadi juga pernah. Udah lah itu habis itu terus ada yang nawarin tempat buat mangkal itu berapa tempat itu yang nawarin banyak juga. Tapi yang pertama itu di dekat Koramil itu awalnya. Tapi lama kelamaan juga ada yang kurang suka juga. Ada mangkal enak-enak, ada yang nggak suka, pindah lagi depan Koramilnya di dekat hutan itu. Nah itu di dekat hutan itu cukup lama juga. Ya mangkal ya sama aja kayak keliling. Kalau pas musim hujan ya sabar, harus lebih sabar lagi menunggu orang mau makan itu gimana ya, lebih sabar, lebih harus teliti soal semuanya karena orang kan juga beda, menunya juga maunya beda. Itu udah lama jualan di situ, tahu-tahu juga diminta sama yang punya ojek itu, katanya mau dibongkar, mau dibuat apa gitu, tapi sampai sekarang ya masih utuh kayak gitu, pindah lagi. Terus akhirnya adik-adik pada keluar yang rewangi terus pindah di rumah. Awal mula jualan itu 2001 pas kelilingnya itu, terus jalan terus, itu masih belum nikah, udah nikah tuh tahun 2004. Itu mulai jualan bareng, terus buka usaha bareng juga. Tapi masih di hutan itu Pak, masih sepi, jalanan sini belum seramai sekarang. Perumahan Jatisari juga belum banyak. Ya kadang-kadang laku. Kalau pas rame banget itu malam minggu itu udah mudi itu ramenya itu. Tapi kalau pas sering sepinya itu mana hari Kamis. Kan itu kan pada tahlilan keluarga terus pada ngaji, nah itu banyak sepinya. Tapi alhamdulillah sering ramenya sih Pak.
Dulu awal buka itu menunya hanya beberapa. Menunya hanya nasi goreng, mie godok. Belum ada capce, belum ada lomi, belum ada. Baru berapa porsi aja itu. Nah, kalau sekarang alhamdulillah sudah pindah di rumah, lebih banyak pelanggan juga. Menunya juga bisa tambah lebih panjang, lebih banyak. Dan antrinya juga lebih panjang. Semakin banyak pelanggan, juga banyak antrinya, juga banyak kendalanya juga. Banyak yang nggak sabar, tapi banyak juga yang sabar. Suka duka apa ya Pak? Sukanya sih alhamdulillah laris terus. Banyak pelanggan, sukanya bisa nyukupin kebutuhan kita sehari-hari. Ya dukanya ya kalau itu ada yang nggak suka, kan biasa Pak, ada yang iri lah gini, terus bilang gini, minyak gini ya, itu biasa, udah biasa. Tapi ya susah itu kalau pas semua harga kebutuhan naik itu utama itu Pak. Kadang-kadang sayur langka itu pas musim penghujan gini kan juga sayur berpengaruh. Bahan-bahan yang buat masak, terutama cabai itu kalau mahal, waduh. Padahal kebanyakan kalau makan di Bakmi Surabaya itu sukanya pedes. Ya insya Allah pengennya sih lebih banyak pelanggan lagi. Pelanggan juga puas dengan masakan Mase. Mana ya? Tambah sukses lah Pak buat Bapak Sukses semuanya pokoknya. Yang penting satu itu sehat. Kasih kesehatan, bisa jualan seterusnya gitu aja. Awal buka maksudnya belanja pagi jam 7, jam 8 itu udah mulai belanja. Nanti jam 9 sayur ngantar ke rumah, itu mulai proses semuanya masak-masak. Jam 8 sampai jam 12 itu baru selesai. Dari masak nasi, rebus mie, dan masak ayamnya itu, sayur-sayur. Nanti jam operasional jam 1 mulai beres-beres. Terus itu mulai siap-siap di sini dan udah mulai nganu pelanggan. Nah, banyak pesanan udah masuk, terima pesanan buat sore, kadang-kadang malam juga ada. Jadi pesennya dari siang udah pesen, nanti makannya malam. Punya usaha mulai dari nol itu lebih semangat, lebih membanggakan, lebih bermanfaat. Harus lebih semangat demi keluarga. Buat pokoknya buat keluarga tuh bisa kecukupan semua. Buat pelanggan, ingat juga pesan dari ibu, almarhum ibu, harus lebih sabar ngadepi pelanggan, maksudnya lebih harus jujur, nggak boleh curang, nggak boleh asal-asalan. Nggak boleh gegabah, apalagi ngadepin pelanggan begitu banyak. Harus lebih sabar lagi, lebih sopan, lebih ramah. Nggak boleh gampang marah sama pelanggan. Pokoknya lebih menghargai pelanggan, pembeli. Almarhum ibu berpesan seperti itu. Ya pokoknya ngikutin, kalau orang maunya gini ya wes ngikutin. Nggak bisa kita maksain, adanya ini ya maunya ini ya monggo, nggak bisa. Jadi kita ngutamakan pelanggan
maunya gimana, nah kita ngikutin gitu aja. Terima kasih buat pelanggan yang udah bersabar menanti di Bakmi Surabaya, sabar menanti dan udah mau menjadi pelanggan bakmi sini. Terima kasih. Pokoknya terima kasih banyak. Nggak bisa berkata. Terima kasih banyak buat pelanggan gitu aja. Oh, untuk pemasarannya itu lewatnya via WA. Sama saya di akun Facebook juga. Saya masuk di grup itu komunitas juga. Sama ya lewat teman-teman grup sekolah, grup sama grup WKK juga ada. Itu tapi kebanyakan lewatnya WA, Pak. Dulu sebelum bikin mie sempat merantau ke Jakarta 2 tahun Jakarta, habis itu pulang kampung. Setelah pulang kampung sama paman diajak jualan bakmi di Ngalian. Habis itu belajar sampai 3 bulan, akhirnya bisa terus mandiri sendiri sampai sekarang. Pelanggannya sebagian besar dari wilayah Mijen sampai Buja, Semarang, bahkan ada yang dari Ungaran juga ke sini, Kendal, banyak juga ke sini. Di sini yang paling favorit itu kue tio sama capcay, paling favorit. Pengalaman dulu waktu merintis, namanya mau usaha, ada suka dan dukanya. Yang jelas banyak dukanya. Sekarang sudah enak. Dulu pas pertama kali mau merintis, yaitu pertama kali minta modal sama orang tua, kemudian habis itu cuma sekali tok, habis itu berusaha sendiri pelan-pelan. Alhamdulillah sampai sekarang sudah bisa dinikmati hasilnya. Kenangan yang paling tidak bisa dilupakan adalah waktu keliling pakai gerobak. Itu kan gerobak di atasnya ada semacam payon itu loh. Itu tidak tahu kalau di atasnya itu ada tambah buat meme tape. Jadi tape itu tak buat keliling sampai sana. Alhamdulillah nggak jatuh. Itu pengalaman yang paling nggak bisa dilupakan. Sama gerobak itu saya kasih batu besar. Soalnya nggak bisa seimbang antara belakang sama depan. Ya itu cuma pengalaman yang paling nggak bisa dilupakan. Harapannya ya mudah-mudahan usaha ini bisa lancar terus, apa yang dicita-citakan saya sekeluarga bisa segera tercapai. Kedepannya kita kurang tahu, cuman ini yang lagi booming kita sudah bikin, yaitu Cikuwa Gongso, itu lagi booming. Tambahan menu rencana ini mau ada semacam seafood rencana. Cuma ini kedepannya belum tahu, nanti dimulai kapan belum tahu. Cuman dari kemarin udah ada rencana mau ditambah seafood. Awal mula pindah ke sini kok bisa dicari sama pelanggan, yaitu rasa tetap harus saya jaga. Rasa, yang 2 pelayanan saya jaga. Alhamdulillah dari sekian banyak pembeli udah yang pernah mencoba, alhamdulillah balik ke sini lagi akhirnya. Yang penting itu rasa dijaga, jangan sampai berubah-ubah. Pokoknya pantang menyerah, jalan terus. Namanya usaha tetap ada suka dukanya. Yang penting kita tetap semangat, jalan terus, minta pada Allah apa yang diminta, insya Allah bisa terkabul.